Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mama Laila TV. Kali ini Mama Laila ingin cerita ya, membahas karena di inbox banyak ya minta agar Mama Laila berbagi cerita kisah tentang Nyai Roro Kidul ya, Nyai Ratu Pantai Selatan tersebut ya. Karena itu di sini Mama Laila akan berbagi cerita ya. Di sini kisah ini sedikit saja Mama bocorkan ya tentang siapa itu sebenarnya dan bagaimana sosok dari Nyai Roro Kidul ya, Nyai Pantai Samudra tersebut ya. Oke, tapi sebelum itu dibantu subscribe, like, komen, dan share ke semuanya agar tidak gagal paham dan bisa sedikit mengerti dan bisa sedikit mengenal tentang siapa itu sosok Nyai Ratu ya, seperti itu. Oke ya, dimulai. Sosok Nyai itu adalah sosok wanita, dia asli orang Indonesia ya, asli orang Indonesia, asli pribumi. Dia hampir mirip dengan Mama Laila ya, cuma dia hidungnya lebih tinggi seperti itu. Kalau Mama Laila kan pesek ya, seperti itu. Kalau Nyai hidungnya agak tinggi, jadi lebih cantik Nyai ya, seperti itu. Nyai itu adalah wanita yang setia ya. Nyai orangnya setia, berbakti ya. Pokoknya dia wanita terbaik ya. Tidak ada wanita di dunia ini yang semulia dan sesuci dan sesetia seperti Nyai ya, seperti itu. Oke. Nyai tinggal di tepi pantai ya, di tepian pantai di situ. Kedua orang tua Nyai sudah almarhum ya. Waktu Nyai tumbuh usia remaja seperti itu, kedua orang tua Nyai sudah berpulang ke rumah Tuhan ya, sudah dipanggil oleh Allah seperti itu. Di situ Nyai hidup di tepi pantai, rumah yang sederhana ya, luas ya. Dan Nyai di situ dinikahi oleh seorang dulu itu seorang pejuang ya, pejuang Islam seperti itu ya. Mungkin kalau sekarang bisa dibilang kiai seperti itu. Nyai menikah dengan beliau dan hiduplah di tepi pantai yang damai, tenang dan sepi ya, seperti itu. Kalau makan mereka ambil di lautan ya, di situ mencari ikan ya, seperti itu. Karena waktu itu entah di negara Islam ada sedang berjuang gitu ya, sedang sedang mencari pengikut-pengikut Islam seperti itu, maka suami Nyai berpamitan untuk pergi ke negeri seberang tersebut seperti itu. Nyai pun mengizinkan seperti itu. Waktu itu suaminya berpamitan mengatakan, Nyai, saya mau pergi
ke negeri seberang sana ya, mungkin pokoknya ke daerah yang yang Islam gitulah ya, tentang agama Islam dan pengikut-pengikutnya waktu itu pokoknya masih dalam perjuangan seperti itu. Berjanji kalau nanti sudah selesai tugasnya ya, dia akan kembali mungkin 10 tahun lamanya seperti itu. Akhirnya Nyai pun mengizinkan. Oke, suamiku berhati-hati dan jaga diri baik-baik. Semoga perjuanganmu berhasil, itu kata Nyai seperti itu. Hari ke hari, bulan ke bulan, tahun bertahun pun berlalu. Nyai menunggu kabar dan menunggu kedatangan suaminya tersebut. Tapi setelah 10 tahun belum juga kunjung datang, juga tidak ada kabar berita seperti itu. Akhirnya Nyai memutuskan untuk menyucikan dirinya ya. Dia bertapa, dia pergi ke atas bukit ya, yang dekat pantai itu ada bukit tinggi menjulang gitu. Dia naik ke atas bukit dan dia mempersiapkan diri untuk bertapa. Nyai bertapa di situ. Nyai mengambil tapa waktu itu 3 tahun lamanya, karena Nyai menunggu suaminya. Nyai dalam tapanya, Nyai berkata, Tuhan, saya bertapa 3 tahun untuk menunggu suami saya, dan ini kesabaran saya menunggu dia, karena dia janji 10 tahun dan sudah lewat 10 tahun tidak datang, tidak ada kabar berita ya. Akhirnya Nyai bertapa di situ. Tapa Nyai 3 tahun pun sudah terlewati ya. Di situ belum juga ada kabar suami itu datang, belum juga ada kabar berita tentang suaminya yang pergi berjuang tadi ya, seperti itu. Akhirnya Nyai menjadi sedih ya, pastinya dia sangat sedih, sangat setia menunggu. Tidak macam-macam, dia menekuni ibadahnya dengan baik dan selalu berdoa kepada Tuhan semoga suaminya cepat diberi kembali kepada dia, seperti itu. Lama Nyai menunggu. Akhirnya Nyai kembali ke rumahnya ya, dan Nyai pun melanjutkan tapanya kembali, karena Nyai ingin agar dia tidak menjadi orang yang takutnya kan kalau berbaur di masyarakat nanti banyak gangguan, cobaan, juga banyak gombal-gombalan, rayuan-rayuan manusia lain seperti itu ya, yang cinta kepada Nyai, karena Nyai orangnya cantik ya, cantik. Jadi daripada terlibat dengan hal-hal seperti itu, maka Nyai memutuskan untuk bertapa lagi ya. Akhirnya Nyai pergi ke atas bukit dan Nyai melanjutkan tapanya. Kali ini Nyai mengambil tapanya 5 tahun lamanya, seperti itu di dalam pertapaannya. Dan kali ini Nyai berkata kepada Tuhan, ya Allah, kalau memang tapaku ini selama 5 tahun ini selesai dan suamiku ternyata tidak kembali dan tidak datang, itu artinya saya harus melupakan dia, dan saya berjanji saya tidak akan memberikan hidup saya untuk siapapun, termasuk suami saya juga, karena dia sudah mengingkari janjinya, melupakan janjinya tersebut. Akhirnya Nyai melakukan tapa tersebut ya, untuk kedua kalinya. Dalam pertapaan ini Nyai diterima oleh Allah ya. Lalu
di situ konon kabarnya Allah menjawab, baiklah saya terima tapamu, jika itu memang yang kamu inginkan, seperti itu. Apa yang terjadi? Ternyata setelah 5 tahun Nyai bertapa, tidak juga ada kabar berita dari sang suami yang pergi tersebut, ya. Maka disitulah Nyai sudah harus memenuhi ucapan janjinya sendiri, ya, kepada Allah, bahwa dia tidak akan memberikan hidupnya untuk suami atau untuk orang lain yang menyintai dia, seperti itu. Akhirnya Nyai pun turun, ya, membersihkan rumahnya yang di tepi pantai, ya, seperti itu. Dia tinggal selama 3 hari di rumah, ya, lalu mempersiapkan diri kembali untuk kembali ke bukit di atas lautan samudra tadi, seperti itu. Akhirnya Nyai melanjutkan tapanya yang abadi, ya. Ini untuk yang terakhir kalinya. Nyai pun sudah tidak berharap lagi karena sudah sesuai perjanjiannya kepada Allah, ya, karena kata-katanya sendiri, jadi dia harus menepati ucapan tersebut karena itu bukti kesetiaan dari dirinya Nyai, ya, seperti itu. Setahun Nyai bertapa sudah di situ. Pada akhirnya suatu hari sang suami datang pulang, ya, seperti itu. Tapi di sini suami pulang tidak sendiri. Suami membawa seorang wanita, ya. Wanita itu seperti dari Arab, ya. Hidungnya runcing, tinggi besar seperti itu. Dibawanya pulang. Dan suami ini mencari Nyai di rumah tidak ada, ya. Lalu menanyakan ke penduduk, kemana istri saya, seperti itu. Penduduk sekitar sudah tahu kalau Nyai itu pergi bertapa di atas bukit sana, maka diberitahukan kepada suaminya kalau Nyai ada di sana, seperti itu. Maka suami itu datang menjumpai Nyai ke atas bukit di sana. Tapi sayang Nyai tidak mau bersama lagi, ya. Nyai menceritakan apa yang sudah dia ucapkan kepada Allah dan dia tidak bisa menarik perkataannya sendiri kepada suaminya. Dan ternyata suaminya di situ pun menemui dia hanya ingin memberitahukan bahwa minta maaf karena sudah lupa, karena sudah menikah dengan orang di luar itu tadi, ya, yang wanita di bawahnya itu tadi. Akhirnya Nyai pun mengikhlaskan semua itu dan Nyai berkata, ya tidak apa-apa, memang kita tidak berjodoh. Nyai bilang seperti itu. Maka turunlah kamu dan jangan temui saya lagi, karena hidup saya sudah terikat oleh ucapan saya sendiri kepada Allah yang Maha Kuasa, seperti itu ucapan Nyai. Maka suaminya pun sekali lagi minta maaf kepada Nyai sambil mencium kedua kaki Nyai, memohon maaf suaminya, ya. Dan Nyai pun berkata Nyai sudah memaafkan semuanya dan Nyai berpesan hanya minta kalau dia sudah tidak ada, tolong taburkan bunga setaman untuk Nyai, seperti itu. Itu permintaan Nyai. Dan untuk para nelayan di sekitarnya, Nyai berharap semuanya bisa menjadi orang baik, ya, khususnya wanita, ya. Nyai berpesan jadilah wanita yang setia, seperti itu. Siapapun yang menjadi wanita setia maka Nyai akan menyintai mereka, seperti itu. Maka suaminya pun turun, ya, ke pantai dan menyebarkan
semua pesan-pesan Nyai kepada para penduduk di sekitarnya itu seperti itu. Setelah kabar berita itu tersebar, mungkin rupanya sumpah dan ikatan erat Nyai kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya Nyai menyerahkan dirinya kepada Tuhan ya. Dan itu mungkin rupanya atas kehendak Tuhan juga ya, atau perintah Tuhan. Maka Nyai menyeburkan dirinya ke dalam laut samudra ya, dari atas bukit tadi seperti itu. Dan para penduduk di nelayan di sekitar itu mengetahui hal itu. Mereka melihat Nyai terjun ya, di mata mereka seolah-olah Nyai itu bunuh diri seperti itu. Maka mereka berbondong-bondong memakai perahu untuk mencari Nyai yang sudah tercebur tadi di dalam laut samudra. Ya itu pun Nyai nyebur ke yang paling dalam seperti itu. Mereka semua rakyat mencari berputar-putar, tidak bisa menemukan Nyai lagi seperti itu. Akhirnya semua penduduk kembali pulang seperti itu. Hari ke hari, bulan ke bulan. Setelah 3 bulan kemudian, Nyai itu muncul dari tengah lautan menuju ke pantai. Alangkah kagetnya semua para nelayan ya, orang-orang di sekitar situ terkejut. Dia sudah mati, bunuh diri, ucap mereka semua itu seperti itu. Lalu Nyai muncul dan menghampiri mereka semua. Nyai berkata, saudaraku semuanya, mulai sekarang saya akan bantu kalian untuk mencari ikan agar dapat berkah, dapat banyak ikannya, akan saya bantu. Asal kalian mau memberi atau ada timbal baliknya lah seperti itu ya. Buatlah suguhan untuk saya. Saya suka bunga-bunga setaman, dan berilah saya sepasang kepala kerbau seperti itu ya, kerbau jantan dan kerbau betina untuk saya, dan juga nasi tumpeng seperti itu. Nanti saya akan balas kalian dengan berlimpah ikan-ikan yang kalian butuhkan seperti itu. Setelah berucap itu, Nyai pun kembali menuju lautan, dan Nyai menghilang di tengah-tengah laut tersebut. Mendengar permintaan Nyai tersebut, maka rakyat, penduduk semua ya di sekitar pantai itu mengabulkan apa yang diminta oleh Nyai tersebut. Maka mereka berbondong-bondong melakukan ritual tersebut ya, tabur bunga, buat nasi tumpeng ya, nasi kuning, dan mempersembahkan 2 kepala kerbau yang diminta oleh Nyai tersebut. Nah, disitulah alhamdulillah setelah mereka melakukan ritual, ternyata benar Nyai tidak berbohong. Para nelayan tidak perlu jauh-jauh sampai ke tengah mencari ikan. Mereka baru berlayar, baru membawa perahunya, langsung secara spontan perahu mereka dipenuhi oleh ikan-ikan yang besar-besar dan berlimpah. Dan itu ternyata pemberian dari Nyai Ratu Pantai Selatan tersebut. Oke, sekali lagi dibantu Mama Lailanya, subscribe, like, komen, dan share sedikit kisah cerita tentang Nyai ini, semoga bermanfaat. Itu kisah ala Mama Laila TV ya, yang Mama Laila TV tahu seperti itu. Banyak Mama Laila tahu, cuma itu saja yang Mama Laila bocorkan untuk
dongeng kisah misterinya. Semoga bermanfaat dan membawa berkah untuk semuanya. Akhirnya Mama Lela ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.